Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DPRNet 99. Kembali di channel DPRNet 99. Pagi hari ini gue akan membedah salah satu helm cross, di mana ini helm cross yang paling murah yang ada di jagat raya ini. Dan ini kenapa gue bilang paling murah sejagat raya, karena ini harganya memang di bawah Rp500.000 dan itu sudah mendapatkan aksesoris secara full, secara lengkap, sahabat. Kalau apa, simak sampai dengan selesai. Jangan di skip, berikan komentar di kolom yang ada di bawah ini. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar setiap bulan gue bisa melaksanakan giveaway ataupun berbagi helm kepada siapapun itu. Oke sahabat, yang tadi gue katakan bahwasanya gue pagi hari ini ingin membahas salah satu helm cross, di mana helm cross ini memiliki harga yang paling murah banget. Kenapa? Karena memang ini sudah include aksesorisnya seperti Google ya, kemudian juga ada sarung tangan dan ada balak kelapa kalau nggak salah ya. Nah, gue langsung saja, gue akan ambil dulu helmnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Ini dia teman-teman helmnya. Ini adalah salah satu helm cross di mana ini memang adalah build up dari China langsung, dan tentunya gue sih membeli helm ini bukan karena untuk gue pakai harian ataupun apa ya, mungkin gue hanya mengobati rasa penasaran gue ya, karena memang dari harganya ini sangat murah banget. Gue kemarin beli itu dengan ongkos kirimnya cuma Rp415.000 dan itu sudah mendapatkan kacamata ataupun Google-nya, kemudian dikasih sarung tangan, kemudian juga dikasih apa namanya, balak kelapa sahabat. Dan untuk modelnya sih seperti helm cross pada umumnya ya, bentuknya seperti yang kalian lihat di tayangan. Tetapi yang memang perlu gue koreksi dari helm ini, dan tentunya juga gue harus ingatkan kepada kalian, karena bagaimanapun juga apapun itu informasi yang nanti gue dapetin dari helm ini, gue harus sampaikan kepada kalian. Ya, yang pertama yang ingin gue koreksi dari helm ini, paintingnya ini apa ya namanya, kalau kalau glossy sih emang iya glossy gitu kan, tetapi ini berasa ada sesuatu masalah di dalam pandangan mata gue ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan helm-helm yang ada di Indonesia ataupun buatan Indonesia, kalau kita sandingkan ya, ini jauh lebih butek kali ya. Tentunya kalau dari glossy-nya, helm lokal ya apapun itu mereknya, itu akan jauh lebih juara, karena di sini pun juga ini baru sahabat, tetapi pas begitu gue buka dari dusnya, ini seperti helm bekas gitu loh, kucel ataupun dekil gitu ya. Mungkin karena memang ini lama ya nyampe ke tangan gue nya, sehingga memang di dalam perjalanan karena memang ditumpuk-tumpuk ya, kalian tahu sendirilah ekspedisi pada umumnya seperti apa. Dan itu dari segi painting ya. Yang pertama, jauh lebih bening ataupun glossy helm lokal ya. Kemudian dari penerapan si kayak topi ya, kemudian si busa ya, kemudian si ininya ya, itu seakan kayak nih perakit helm ataupun produksi helm ini seakan kayak nggak niat. Ya, gue harus katakan karena memang untuk finishingnya ini sih yang mau banget deh pokoknya, nggak banget ya, karena yang tadi gue sampaikan di depan, dia masangin ininya aja waktu pas gue unboxing, itu dia ngaplek ininya sahabat, gitu loh ya, jadi seakan niat nggak niat gitu loh. Padahal sih kalau dari bentuk sih ya worth it kali ya kalau untuk dari tampilan ya. Tapi yang gue sayangkan adalah ketika mereka produksi ini seakan niat nggak niat, yang penting mereka dalam mindsetnya itu mungkin hanya sebatas jadi helm saja ya, atau asal-asalan lah gitu loh, gitu ya. Oke, itu dari segi penerapan aksesoris bawaannya langsung dari si helm ya. Kemudian dari bagian apa lagi ya? Dari nose guard ini juga sih cukup lumayan apa ya? Cukup lumayan ya, kali cukup lumayan baik ya. Tapi nggak baik-baik banget, karena ini plastik ya bahannya, bukan dari apa ya, termoplastik. Ini plastik biasa saja sahabat, bukan dari termoplastik, cuman dia dibalut dengan warna chrome ya, seperti itu. Dan kemudian di bagian ininya nih, moncongnya ini, dia memang ada ventilasi udara yang memang sudah dibalut dengan jaring-jaring seperti itu, mungkin agar jauh lebih kelihatan keren ya. Dan
bukan cuman di sini juga emang ini ada ventilasi udara, tapi gue nggak tahu ya fungsi atau tidak, karena gue beli helm ini sekali lagi, ini bukan untuk pemakaian harian ataupun apa itulah ya, hanya gue sebatas penasaran saja kok murah banget nih harganya. 415.000 sudah mendapatkan full aksesori seperti kacamata Google, kemudian juga sarung tangan, ya, kemudian juga balak Nah, makanya gue take out barang ini. Nah, kemudian dari sini, dari karet nose guard-nya ya, ataupun apa ini, nose guard ataupun chin guard sih, ya, gue lupa lagi, karena memang udah lama juga kita nggak buat konten helm ya. Ini hanya karet biasa, teman ya. Hanya karet biasa, tipis banget, ya, seimbang lah kalau kita bandingkan dengan harganya ya, namanya juga helm helm abal-abal kali ya, ini helm KW kayaknya gitu ya. Jangankan hanya sebatas helm, Taina kan udah bisa bikin matahari KW juga ya, apalagi helm ya. Oke, itu dari nose guard, kemudian juga dari bagian atas helm ini juga ini polos saja, nggak ada apapun lagi. Dan di bagian spoilernya di sini, ini juga gue rasa sih ini hanya apa ya, airflow palsu ya, yang memang ini nggak ada ventilasi apa-apa ataupun tuas pembuka tutup ventilasinya. Jadi ini hanya sebatas aksesoris saja mungkin ya. Nah, kemudian di sini sih sudah ada stiker yang memang ini kayak decal stikernya ya. Ini ada tulisan DOT, tapi di sini nggak ada yang namanya SNI ya, nggak ada. Ini bukan helm standar nasional Indonesia nya. Ada di sini aja cuma DOT aja, cuman ini kita pun juga nggak tahu nih sertifikasi DOT-nya ini apakah betulan DOT atau hanya sebatas kebetulan DOT saja seperti itu ya. Gitu. Kemudian juga di sini ada ini stiker ya, yang memang bukan decal, stiker tempel saja. Ini ada size, kemudian juga QC files ya. Nah, di sini teman-teman, di samping bagian spoilernya, di kanan kirinya ini udah mendapatkan ventilasi udara juga, yang kembali lagi gue tadi katakan, gue nggak tahu ini ventilasi udaranya ini fungsi ataupun tidak, karena sekali lagi nggak ada tuas pembuka ataupun penutup si ventilasi udara. Nah, beralih ke bagian samping. Bagian sampingnya di sini ada seperti sirip hiu ya. Ini mengingatkan kita ke helm-helm KYT ya, seperti Vendetta. Ini sudah dapat seperti ini, kayak KYT Falcon juga sudah ada sirip hiu yang di rahang ya, di bagian rahang itu sudah dapat. Nah, kemudian yang tadi gue katakan, ini helm ketika mereka bikin helm ini seperti halnya niat nggak niat. Kenapa? Ini pada ngejenol gitu loh bautnya, nggak diumpetnya atau gimana, kayak yang kelihatannya emang rapi gitu ya, gitu. Yang memang sih ini seperti baut ini mungkin kembali lagi ke selera, tapi kalau untuk selera gue ya ini nggak banget ya, seperti itu. Oke, itu di bagian luar si helm. Dan untuk ukuran helm cross sih ini sebetulnya helm banci ya gue katakan. Ini ke anak-anak agak, ke orang dewasa juga ini kekecilan gitu loh. Tapi tadi gue pakai itu sangat ringan banget sih, jujur aja. Kalau dari bobot ini nggak nyiksa leher kita ya. Kemudian juga ya nggak terlalu mengganggu lah ya ketika kita gunakan helm ini gitu ya. Tapi kalau untuk orang dewasa ini kayak gimana ya, nanggung banget lah intinya nih helm. Kalau gue bilang nih helm banci ya. Nah, kemudian tadi sepintas di bagian luar helm, coba kita beralih ke bagian busa. Busanya seperti ini saja, teman. Dia tidak memiliki busa leher yang memang balik lagi. Ini seperti bikin helmnya itu niat nggak niat, atau mungkin karena mungkin kepikiran JHT yang memang lama untuk dicairkan kali ya. Jadi ini polos saja, nggak ada balutan seperti helm-helm lokal di Indonesia. Itu ada busa leher yang memang menambah jauh lebih elegan lagi si helm tersebut ketika kita lihat. Nah, kemudian di bagian busanya ini kebetulan size-nya size M. Ini sangat tipis banget, sahabat. Tipis banget, setipis tempe silet yang sekarang mulai menjadi bahan makanan yang langka seperti itu, teman. Ya, tapi di sini ini ya lumayan lah kita hargain ya niatnya mereka. Ya, di sini dibaluti dengan kulit sintetis, tapi secara umum ini hanya kain pabrik yang memang di sini ada pori-porinya cukup lumayan besar ya, mungkin untuk agar supaya helm ini nggak terlalu gerah kali ya ketika kita gunakan. Nah, untuk di bagian sendiri di kompennya, kembali lagi memang ini tipis banget, yang jelas ya kembali lagi sih ya, kembali ke harga, ada uang, ada barang seperti itu ya, ada kualitas juga. Kemudian di sininya untuk safety beltnya di sini menggunakan microlock, dan untuk microlocknya sendiri talinya juga
Kalau untuk tali ininya sih, kalau gue, ya ini tipis lagi, kembali lagi tipis, dan kemudian di sininya ada lapisan kalep ya, bukan kulit sintetis, melainkan kalep. Pokoknya tipis banget deh, semuanya tipis sahabat ya. Nah, terus untuk apa ya? Ini untuk bobotnya sih kalau gue tadi gunain ya. Kali lagi gue nggak punya timbangan karena gue takut di sana benar narkoba kalau ada timbangan. Kalau gue gunakan ini nggak berat banget ya, mungkin kisaran 1,2 kilogram lah ataupun 1,3, pokoknya di bawah 1,5. Yang jelas tadi gue udah coba, ini barang memang ya nggak jelek-jelek banget, tapi memang seakan-akan nih yang buat ini nggak niat gitu ya. Nah untuk mereknya sendiri ini gue nggak tahu nih mereknya apa ya. Ini cuma tertulis RR, samping kanan kirinya ini ada Rockstar Energy Drink. Energy berarti ini minuman ya. Atau mungkin ketika pakai helm ini bisa sambil minum kali ya, sambil ngopi ya. Ya, kemudian untuk Google Map-nya juga Google Map, kacamata Google ya. Ini cuman ya lumayan lah kalau untuk kacamata Google, dan ini bisa kalian manfaatkan kalau misalnya kalian memiliki helm close ya yang memang jauh lebih keren, jauh lebih worth it ya dibanding helm yang gue pegang ini. Dan sekali lagi untuk helm ini memang gue bukan untuk pakaian pribadi ataupun harian, gue penasaran saja makanya gue check out dan hasilnya seperti ini. Dan ini katanya sih kalau misalnya kita lihat dari marketplace-nya, ini dikirim langsung dari China ya. Khawatirnya ini udah dapat bonus COVID juga kali ya. Oke, mungkin itu saja sih, nggak banyak yang dibahas. Yang jelas, ini gua check out dengan harga 415.000 beserta aksesorisnya dan lain-lainnya, dan gue sih hanya sebatas masukan ya bagi kalian siapapun, baik itu orang Indonesia, China ataupun orang manapun itu, ketika kalian memang mau membuat sebuah helm ya tolong jauh lebih serius lagi, karena bagaimanapun helm ini adalah sebuah barang ya yang memiliki, harus diutamakan lah intinya keamanannya, kenyamanannya. Bukan hanya sebatas cuan saja yang kalian kejar, tetapi harus kalian pikirkan keselamatan si pengendaranya juga. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan see you next video. Bye-bye.